sejahtera untuk kita semuanya. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat bersama saya Pendeta Dale Sompotan. Dan kita masih di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita yang saat ini baru masuk di pelajaran yang kedua, yang judulnya adalah Janji Perjanjian Kekal Allah. Dan kita tiba pada pelajaran yang kedua, yaitu Perjanjian Utama. Itu judulnya. Sebelum kita akan masuk dalam pembahasan pelajaran yang kedua ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti pelajaran Sekolah Sabat ini dengan baik, dan kami boleh mengambil pelajaran-pelajaran penting untuk kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar jawab doa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar bagi pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Kejadian 9 ayat 15, Yohanes atau Yesaya 54 ayat 9, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, Galatia 3 ayat 6 sampai 9, dan Galatia 3 ayat 29, Keluaran 6 ayat 1 sampai 8, dan Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Ayat hafalannya Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Pada pekan yang lalu kita belajar atau kita berhenti pada kejatuhan manusia. Pelajaran itu berhenti di sana, bagaimana manusia jatuh yang disebabkan oleh karena dosa orang tua kita yang pertama. Pekan ini kita ada pada satu ringkasan singkat dari pelajaran keseluruhan triwulan ini. Ketika kita mempelajari tiap hari perjanjian-perjanjian awal, yaitu perjanjian-perjanjian yang dengan caranya sendiri memberikan kepada kita, memaparkan kepada kita sebuah manifestasi kebenaran zaman ini dari perjanjian yang sesungguhnya yang disahkan oleh darah Kristus di Kalvari, yang kita sebagai orang Kristen masuk ke dalam hal ini bersama dengan Tuhan kita. Kita mulai dengan perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan Nuh untuk memelihara dirinya dan keluarganya dari kehancuran. Kita menuju ke perjanjian kemudian yang berikut dengan Abraham, perjanjian yang kaya dan lengkap untuk kita semua. Kemudian perjanjian yang ketiga, perjanjian yang terjadi di Sinai, yang pentingnya hal ini telah diumumkan di sana. Akhirnya kita mempelajari perjanjian yang keempat, yaitu perjanjian baru. Perjanjian yang dimaksud ini adalah oleh semua perjanjian yang lain. Tentunya semua ini akan dipelajari lebih dalam pada beberapa pekan berikutnya. Tapi pekan ini merupakan sebuah pendahuluan saja dari perjanjian-perjanjian yang sudah saya sebutkan tadi. Apakah arti dari kata perjanjian itu sendiri, atau unsur-unsur apa yang harus hadir di dalam sebuah perjanjian? Apakah perjanjian ini dibuat Allah dengan Nuh? Pengharapan apakah yang terdapat dalam perjanjian dengan Abraham? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain itu adalah yang harus kita jawab di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini, yang dimulaikan dengan kita mempelajari apa itu dasar-dasar perjanjian. Kejadian 17 ayat 2, firman Tuhan menegaskan kepada kita satu perintah Tuhan atau satu perjanjian Tuhan yang Tuhan buat, yaitu Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau, dan Aku akan membuat engkau sangat banyak. Kata Ibrani yang diterjemahkan perjanjian ini muncul sekitar 287 kali dalam perjanjian lama, dan ini disebutkan dari asal katanya bahasa Ibrani sebagai berit. Kata aslinya adalah berit. Kata ini dapat diterjemahkan juga sebagai wasiat atau surat wasiat. Asal mula kata ini tidak jelas, tetapi telah berarti mengikat dua belah pihak. Jadi perjanjian ini adalah sebuah wasiat yang merupakan satu ikatan antara dua belah pihak. Seperti perjanjian perkawinan, perjanjian kitab suci lah berarti sebuah hubungan
yang mana di dalam hubungan itu ada sebuah persetujuan. Sebagai satu persetujuan, perjanjian kitab suci berisi 3 unsur dasar. Jadi ada 3 unsur dasar yang perlu kita pahami sebagai dasar dari perjanjian itu. Yang pertama adalah Allah meneguhkan janji perjanjian itu dengan satu sumpah. Jadi perjanjian itu diteguhkan dengan sumpah. Yang kedua, kewajiban dalam perjanjian adalah penurutan kepada kehendak Allah seperti yang dinyatakan dalam 10 hukum. Jadi dalam sebuah perjanjian ada yang namanya kewajiban. Nah, kewajiban ini harus ada sesuatu yang diamalkan, yang dituruti. Apa itu? 10 hukum. Dan yang ketiga, dasarnya adalah cara di mana kewajiban perjanjian Allah sepenuhnya digenapi adalah melalui Kristus dan rencana keselamatan. Jadi ini adalah dasar dari perjanjian yang dibuat. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana perjanjian yang dibuat dengan Nuh. Perjanjian dengan Nuh. Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dalam ayat ini, Kejadian 6 ayat 18, kata perjanjian muncul untuk pertama kali dalam kitab suci dalam konteks ini. Allah berkata kepadamu tentang keputusannya untuk menghancurkan bumi karena dosa yang sangat luas dan terus menyebar. Meskipun penghancuran ini datang dalam bentuk air bah yang meliputi bumi, tetapi Allah tidak melupakan dunia yang telah diciptakannya. Lebih lanjut, dia menawarkan sebuah hubungan perjanjian yang pertama kali bekerja setelah kejatuhan, yaitu perjanjian yang dituliskan tadi. Allah berkata kepada Nuh bahwa akan ada air bah dan dunia akan dihancurkan, tetapi Allah membuat satu kesepakatan dengan dia, yaitu Nuh, di mana dia berjanji menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Jadi taruhannya ini memang sangat tinggi, karena jika Allah tidak menepati janjinya, maka tidak peduli apa yang Nuh lakukan, dia pasti telah dilenyapkan bersama-sama dengan seluruh dunia. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah berkata bahwa ia membuat satu perjanjian dengan Nuh, dan itu dia tepati. Kata itu sendiri menggambarkan maksud untuk menghormati apa yang Anda katakan dan Anda lakukan. Ini bukan sebuah pernyataan lelucon. Kata ini sendiri berisi dalam bentuk banjir yang besar yang mengerikan, dan aku akan menyelamatkan engkau. Atau mungkin tidak, jika jadi kerjakan ini dan itu, kemudian kita akan lihat apa yang akan terjadi. Mungkin ini adalah berbagai perjanjian yang mungkin dibuat dengan persyaratan tertentu, tetapi Allah dengan Nuh punya perjanjian yang jelas, dan di sini kita bisa melihat Allah menepati perjanjiannya dengan Nuh. Bisa saja Allah tidak menepati perjanjian dengan Nuh, atau sangat mudah bagi Nuh untuk dibinasakan saja bersama-sama dengan seluruh umat manusia di waktu itu lewat air bah. Tetapi Allah adalah Allah yang setia, dia menepati janji yang telah diucapkan kepada Nuh. Kemudian yang berikut kita lihat perjanjian dengan Abraham. Hal ini menarik lagi. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayatnya yang ketiga. Nah, di sini pertama kali dicatat pernyataan Allah kepada Abraham. Allah berjanji masuk ke dalam hubungan yang dekat dan kekal dengan dia. Bahkan sebelum dia menggunakan bahasa yang berbicara tentang sebuah perjanjian, membuat satu perjanjian untuk sebuah referensi langsung mengenai perjanjian yang Allah akan buat muncul kemudian. Dan untuk saat itu Allah menawarkan sebuah hubungan Allah dengan manusia yang sangat penting. Ada pengulangan di sana, aku akan, dalam Kejadian 12 dan ayat 1-3 menyatakan kebesaran dan dalamnya tawaran serta janji Allah. Sebagai tambahannya, Abraham menerima satu perintah tetapi menguji, pergilah. Dia menurut dengan iman, tetapi bukan untuk mewujudkan berkat-berkat yang telah dijanjikan itu, tetapi penurutannya adalah balasan iman terhadap hubungan kasih yang telah terbentuk antara dia dengan Allah. Abraham menyatakan kunci hubungan iman dan perbuatan. Kita diselamatkan oleh iman, iman yang menghasilkan perbuatan penurutan. Janji keselamatan telah lebih dahulu, penurutan kemudian mengikuti, itu kuncinya.
dari perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi ada janji penurutan, dan di sana juga Allah memberikan berkat. Berkat perjanjian telah ada, lalu direspon dengan sebuah janji penurutan. Kemudian perjanjian yang kedua, kita sudah belajar tadi perjanjian dengan Nuh, perjanjian dengan Abraham. Sekarang yang ketiga, perjanjian yang ketiga adalah perjanjian dengan Musa. Perjanjian dengan Musa, setelah peristiwa keluaran bangsa Israel menerima perjanjian di Sinai yang diberikan dalam konteks penebusan dari perbudakan dan berisi syarat-syarat korban untuk pendamaian dan pengampunan dosa. Karena itu, sama seperti semua perjanjian, itu adalah perjanjian anugerah kasih karunia Allah yang diberikan kepada umatnya. Perjanjian ini dalam banyak cara menyatakan kembali penekanan utama dalam perjanjian dengan Abraham, yaitu yang pertama hubungan spesial Allah dengan umatnya, yang kedua mereka akan menjadi bangsa yang besar, dan yang ketiga penurutan yang dituntut. Perhatian utama kita di sini adalah bahwa pertama Tuhan menyelamatkan orang Israel, kemudian memberikan kepada mereka hukum untuk dituruti. Urutan yang sama dengan Injil. Pertama-tama Kristus menyelamatkan kita dari dosa, kemudian hidupkan hukumnya di dalam diri kita. Jadi ini adalah perjanjian dengan Abraham yang diberikan di atas Gunung Sinai, yang ditulis di dalam Keluaran 6 ayat 1 sampai 8. Perjanjian apa yang mereka bicarakan di sana, kemudian Keluaran itu adalah kegenapannya. Di dalam Keluaran 6 ayat 7, satu hal apakah yang pertama datang saat Tuhan berkata bahwa mereka akan menjadi umatnya dan Dia akan menjadi Allah mereka. Perhatikan tenaga penggerak di sana. Mereka akan menjadi sesuatu di hadapan Allah, dan Allah akan menjadi sesuatu di hadapan mereka. Jadi bukan hanya Allah mau berhubungan dengan mereka dengan cara yang khusus, Dia mau mereka berhubungan dengan Dia dengan cara yang khusus juga. Apakah Allah mengusahakan cara kerjasama yang sama untuk kita sekarang ini? Apakah bagian pertama dari Keluaran 6 ayat 7 ini menggambarkan hubunganmu dengan Tuhan, atau hanya Anda sendirilah seorang yang sekedar namanya tertulis saja dalam buku jemaat? Jika jawaban saudara pada bagian yang pertama pertanyaan ini adalah berikan sebuah alasan konkret mengapa kita harus menjadi seperti perjanjian yang diberikan oleh Allah dan Musa atau dengan bangsa Israel di Gunung Sinai, bahwa Allah mau mempunyai hubungan khusus dengan Allah, dengan umatnya, dan kita pun umatnya harus juga memiliki inisiatif yang sama untuk berhubungan khusus dengan Dia. Ini adalah perjanjian Musa. Yang berikut perjanjian baru, Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Ayat-ayat ini adalah pertama kali dalam perjanjian lama yang menyebutkan apa yang disebut sebagai perjanjian baru. Itu terdapat dalam konteks kembalinya orang Israel dari pembuangan dan berbicara mengenai berkat yang mereka pasti terima dari Allah. Lagi, sama seperti perjanjian yang lain, Allah lah yang memulai perjanjian itu, dan Allah akan memenuhi perjanjian itu oleh kasih karunia-Nya. Perhatikan juga bahasa di sana. Allah merujuk dirinya sebagai seorang suami bagi mereka. Dia berbicara mengenai menuliskan hukumnya di dalam hati mereka. Dan menggunakan bahasa yang berasal dari perjanjian Abraham, Dia mengatakan Dia pasti menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Jadi seperti sebelumnya, perjanjian itu bukanlah sekedar sebuah persetujuan yang mengikat secara resmi, sebagaimana hanyalah hukum pengadilan sekarang ini hanya dihukum, tetapi perjanjian ini berhubungan dengan sesuatu yang lebih daripada hukum perjanjian yang ada di pengadilan. Dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, seorang dapat melihat dua unsur. Kedua unsur itu adalah kasih karunia dan penurutan. Hubungannya sebagaimana dalam perjanjian sebelumnya, Allah pasti mengampuni dosa-dosa mereka. Allah akan masuk ke dalam satu hubungan dengan mereka, dan Allah akan mencurahkan rahmat-Nya dalam kehidupan mereka. Sebagai hasilnya, umat menurutinya, bukan dalam cara menghafal atau seperti
mesin, tetapi murni karena mengenal Dia, karena mereka mengasihi Dia, karena mereka ingin melayani Dia. Hal ini menangkap inti dari hubungan perjanjian yang Tuhan usahakan dengan umatnya. Jadi penurutan itu diperdalam lagi dalam perjanjian baru ini sebagai bentuk penurutan yang keluar dari dalam hati, bukan karena keterpaksaan atau bukan karena hal-hal yang lain, melainkan karena betul-betul penurutan yang keluar dari dalam hati. Alfa dan Omega. Ellen White menuliskan dalam Alfa Omega jilid 5 halaman 354. Kuk yang mengikat kepada pelayanan ialah hukum Allah. Hukum kasih yang besar yang telah dinyatakan di Eden dan diumumkan di Sinai dan di dalam perjanjian baru ditulis di dalam hati. Jadi perjanjian baru itu hukumnya ditulis di dalam hati. Oleh karena itu penurutan yang keluar haruslah penurutan yang di dalam hati. Bukan penurutan yang terpaksa atau pura-pura atau mengharapkan berkat dan lain sebagainya. Tetapi penurutan yang tulus keluar dari dalam hati dengan menyadari bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Masuknya dosa telah memutuskan hubungan dengan manusia yang awalnya telah ditetapkan Pencipta melalui orang tua kita yang pertama. Sekarang Allah berusaha meneguhkan kembali hubungan kasih yang sama melalui sebuah perjanjian. Perjanjian ini menandakan satu hubungan komitmen antara Allah dan kita, sama seperti ikatan perkawinan, dan perjanjian untuk menyelamatkan dan membawa kita dalam satu keharmonisan dengan pencipta Allah sendiri, didorong oleh kasih-Nya yang besar untuk kita yang memulai hubungan perjanjian ini dengan janji-janji yang indah. Dia membujuk kita untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Dia. Berbagai jenis perjanjian tadi yang sudah kita lihat, perjanjian-perjanjian yang utama ini menolong kita untuk memahami bagaimana ketika kita mengadakan perjanjian dengan Allah. Allah sangat rindu mempunyai hubungan perjanjian yang personal, pribadi, khusus dengan kita. Oleh karena itu kita pun harus memiliki kerinduan yang sama. Tetapi ingat, kerinduan itu harus keluar dari hati kita. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena mengharapkan berkat, bukan ingin melakukan sesuatu apa-apa, tapi karena kita memang rindu memiliki hubungan yang akrab dengan Allah di dalam satu persekutuan, perjanjian yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini. Semoga ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.